apa ya kalau ngomongin draft, gue penasaran juga sebenarnya Om. Ketika gue dari saya kepik misalkan ya. Karena PR-nya kan udah yang lepas Om. Wah, Zaz sejauh ini belum di ban. Hayabusa sejauh ini masih aman. ya kayak salah satu bakal keluar. Roger sejauh ini masih oke. Ya. Yang paling bahaya tau gak? Apa tuh? Panik masih ada juga. Bandnya Gofra soalnya Pak. Ya, banyak Gofra ada kemungkinan bukan ada kemungkinan lagi sih. Hero lompat lah ya. Yang kira-kira lompat yang punya kemampuan cash bakal keluar juga. Dan panik. Iya. Mereka langsung paham akan hal tersebut atau ini hanya akan menjadi sebuah pancingan aja loh. Ya. Dengan ngapain Gofra. Tapi Valen ya. Pasti langsung. Wah ini menarik sih, kayak Assassin-nya masih terbuka juga memang kan, kayak Hayabusa yang mungkin nggak terprioritas juga. Sementara kalau lihat dari Gofra yang di ban, ya bukan cuma Assassin sih, kayak hero-hero Valentina juga memang terganggu kan sama Gofra. Jadi ya, Valentina berarti melepaskan Zaz nih. Mereka bisa adu nanti buat Dominator yang keluar. Kalau memang Zaznya bakal diambil oleh tim Liquid ID, Roger juga bisa diamankan kalau mau diambil sekarang, atau mereka bisa ambil Roger plus Maharit misal. Langsung ya. Langsung ambil dua-duanya. Gua curiga di editnya lagi. Kalau memang mau Edit diambil, karena tadi oke sih buat gue ya. Kelihatannya kayak bisa jadi badan, sampai bisa damage juga. Tapi ya nggak tahu deh. Roger, edit. Ya meskipun memang ya oke lah James ini nggak dapetin point kill ya, tapi dia jadi badannya Nino, dia ngebaying time yang lama banget juga. Dan bahkan dari splash damage yang diberikan dari Primal Ride itu cukup berasa waktu tim fight kumpul, waktu dia gak tumbang. Ya. Nah sekarang nih Lutfi akan bermain dengan metode seperti apa lagi? Terizla juga masih ready nih Om. Arlot sih masih. Masih Arlot lagi. Masih cukup kuat buat Arlot ya. Nah itu tadi ya efek dari Thunderbolt tuh, Thunderbolt pasifnya dia. Wah. Ada lagi tuh di musim lalu first pick mid hero dari Fnatic. Onyx memiliki win rate 66,67%. Ya. Dia juga nih. Tadi 44 ya dari Liquid. Iya. Sekarang 66 jauh. Sekarang 66 berbanding 44. Bedanya 22. Nah, keren juga tuh hitungan gua tuh. Langsung kayak 13 tambah 40. Kok bisa ya gue gitu? Hati-hati minisan, Pak. Gue udah menggunakan tadi sekitar 80% kapasitas. Wah, kemampuan otak gue tadi. Masih ada 20 loh. Masih ada 20. Aman. Masih bisa belajar aljabar kan? Jangan ditanam ini sudah. Jangan. Gak bisa. Oke, namun ada Arlot di sisi dari tim Liquid dong. Tapi lagi-lagi ya, dengan kehadiran Valentina ini selalu mengganggu sih. Dari IMU dia yang bakal bisa dapetin Primal Red atau milih lah. Dari Final Slash juga nanti bisa diambil dengan Sun. Jadi mereka masih punya sisi yang cukup sebenarnya ini buat Fnatic Onyx. Tapi dua hero terakhir dari Fnatic Onyx kemungkinan besar ini bakal full utility. Langsung jadi BD satu badan. Ini Terizla. Kalau mau satu lagi, Tamus. Tamus ya. Karena mereka sistem yang mungkin akan main typing depan ya. Dengan adanya Harit juga, ya kalau udah zaman force-nya kebuang, ya dia harus ada lagi. Ya. Mundur lagi. Oke. Dan masih ada hero XP kah yang akan ditutup. Ngomongin XP juga, tadi ada Xbox loh, sempat di-ban tapi sama ini ya, tim Liquid ya, di game pertamanya. Dan Arlot ini mana dulu? Arlot Roamer atau Edit nih yang jadi Roamer dulu. Picknya super Hylos lagi. Hylos lagi yang kena, Hylos lagi yang Jika Hylos kayak ini dosa apa saya ya? Baru keluar dikit langsung di ban lagi. Makanya itu kayak langsung tenar gitu loh, gara-gara dipakai klub sih kan. Iya. Klub sih kayak kata orang tuh lebih baik beneran lebih buruk daripada dikejar Hylos klub sih. Susah kabur sih memang. Itu masalahnya bukan dikejar di mimpi, Pak. Dikejar di dunia nyata lagi. Makanya berasa sampai aslinya kan jempolnya kayak slow jadinya. Klasmen Loi. Sana. Tapi bicara soal ini udah di ban kan semua buat EXP-nya. Ada satu EXP lagi sebenarnya underrated. Glue badan juga sih bener. Badan jauhin musuh bisa nempel. Ya. Nah itu dia. Cuma dengan efek sana kayak begini, agak sedikit riskan lagi nggak sih kalau ngeluarin? Betul, meledak ya dia. Meledaknya seadanya itu 12 bulir-bulirnya nggak berharga. Masalahnya kalau ada teman di sekitarnya malah jadi kesian gua ikut meledak. Bonus. Oke, dan masih kita lihat juga nih dari previous recapnya kita udah tahu kan kalau dari picknya teman-teman Fnatic Onyx masih mirip lah ya. Bedanya ya mungkin magical damage sekarang udah ketutup, Tamus bisingnya ada. Oke, dan Tamus udah dibuka sekarang bersama dengan Nino. Wow, ini enak banget sih memang untuk main tim kayak gini. Ada motivation roar, Tamus juga.
juga lumayan kuat nahan di depan. Mhm. Lasviknya harus ada yang bisa ngaduk pok juga nih. Wah ini mah makin kayak di game yang pertama tadi, pokoknya ada Valentina kayak gini malah menambah-nambahin bumbunya gitu loh. Ini udah enak deh Minor Fury ya. Belum lagi dibentang kan zaman Force-nya. Ngambil nanti internal guard misalnya. Ih, Iya kan, bisa juga dia. Jadi banyak opsi dan kita akan melihat Rogernya kemana dulu nih sekarang. Gold Roger kah? Akan ada satu jungler assassin yang dibawakan oleh King Gugun. yep. Nasib ya. Assassin untuk sekarang berarti ke arah Yang terlepas sekarang Joy masih ready Time to juga drop the Assassin. beat of the flash. Joy. Oke, Joy ternyata yang mereka bawa karena emang bisa dibilang juga secara langsung mungkin stoppernya hanya dari Minotaur juga ya, yang emang bisa membuat efek knock up dan juga efek tarif lain yang dibikin oleh Valentina loh. Iya. Itu juga kalau memang nanti momentumnya pas akan puyeng-puyeng dikit nih Joy-nya nih. Oke, Nah Joy, sebenarnya kalau untuk Joy sendiri udah lumayan rame ya. Kayak kita melihat di beberapa kompetitif lain pun Joy itu muncul. Bahkan kayak di high tier rank juga. Karena memang farmingnya tuh cepet banget Cepet, pak, ya. asli. Yang spam ini loh, spam ulti Iya. terus-terusan. Ada ulti. Karena memang cooldownnya cepat kan. Ya, Nah itu yang bakal dimaksimalkan, tapi kita belum tahu nanti hasilnya gimana. Kalau secara dari indeks itu early to mid-nya masih dipegang oleh Fnatic Onyx ya. Wajar lihat mereka punya Minotaur, mereka juga punya Valentina. yep. Jadi langsung saja sekarang waktunya kita akan melihat di game yang kedua entah akan menjadi milik siapa. Apakah menjadi milik Fnatic Onyx atau menjadi milik dari tim Liquid ID. Jadi sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? let's go to Land of Dawn. Game kedua, best of 3 series kawan. Ada kesempatan untuk menyamakan kedudukan dan mengejar nanti untuk tim Liquid, tapi match point untuk Fnatic Onyx. Iya. Ini dia match point yang memang lebih unggul sih kalau untuk Fnatic Onyx ya. Tapi tergantung sih sekarang karena dua-duanya memang punya kapasitas dengan Assassin Jungler dan siapa yang bisa setup untuk level 4 terlebih dahulu dan dapetin first blood. Nah, itu tuh yang harus digarisbawahi karena level mereka kan lebih unggul ya dibandingkan dengan yang terkena first blood misalnya. Level 5 atau level 4 retribution-nya bisa dimenangkan oleh siapapun yang lebih besar nanti buat levelnya. Tapi zoning Ya. dari Lutfi yang terlihat cukup luar biasa juga nih buat di area top. Oke, mendadak ada Yawi yang langsung aja hadir untuk bisa memberikan bantuan tapi Vengeance diaktifkanlah sudah. Mundur lagi semuanya. Berarti Warcry loh ini Lutfi, Mhm. hati-hati ya, The War- damage sakit. Udah Warcry, Swift juga ada untuk penambahan attack speed ya. Jadi memang untuk lifesteal-nya mengandalkan dari Festival of Blood dan juga Emblem Fighter. Mungkin kalau memang nanti kurang lagi dia langsung item defense aja semua gitu kan, ada Queen Swing juga Mhm. yang ngebantu. Ya, nambah maksimal 15% ya buat damage-nya. Dan ini tempo yang pelan untuk di awal-awal di mana Fnatic Onyx-nya masih tetap dengan tempo mereka. Udah kita sabar aja. Wah, Gugun langsung hadir dan siap untuk bisa again mendapatkan first blood ya. Oke. Lagi ya, first blood-nya lagi loh Liquid loh. Oke, tapi hasilnya nih yang harus mereka dapatkan nanti di turtle yang pertama nih, bisa nggak di-convert di sana gitu kan untuk dapetin objektif. Karena tadi di game pertama juga sama, mereka dapetin first blood tapi mereka gagal untuk mendapatkan turtle. Tapi sekarang ini kelihatan lebih tajam ya mungkin ya buat tim Liquid ID karena mereka punya damage yang memadai di early game. Yep. Dan juga ada waktu yang terbuang tadi dari Lutfi yang berusaha untuk bisa mendapatkan level 4-nya. Tapi mendadak James hadir untuk menjadi pagar, untuk menjadi barricade. Dan tidak ada yang bisa terlalu mendekat untuk bisa mengambil turtle yang pertama. Oh, udah dilepas juga Kairi, dia udah nggak mau nengok sama sekali karena turtle-nya bisa dapatkan secara free. Keuntungan tim Liquid terlihat jelas di awalnya. Iya, akhirnya ya mereka bisa mendapatkan untuk turtle yang pertama juga yang berarti bahwa untuk keunggulan mereka sebenarnya ini mereka bisa lari dari EXP-nya. Kalau dari goldnya ini masih bisa disamakan ternyata. Fnatic Onyx dengan farming pattern mereka Buset. di mana di bagian bawah ini cewek yang sebenarnya menangin nih untuk sedikit plating dari batang daratnya. Kalau dia prediction dong juga tuh 82 pak. 82 Pak, berbanding 18% aja. Iya. Kalau dibagi 3 berapa? Apanya? Akar dari depan. Ya ilah mimisan beneran dah gua. Oke, tapi ngomongin soal early game, mampukah Snowball ini bertahan sampai mid game? Ya itu yang dicari sih sebenarnya. Kita tahan atau tidak? Ini untuk Gugunnya tuh udah memberikan sebuah bantuan, tapi sekarang Lutfi mulai ada kembali untuk berada di dalam area tersebut. Ini Inferno langsung diaktifkan begitu saja, mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Yawi, tapi Yawi masih berhasil juga untuk pergi ke tempat yang berbeda dan sekarang menjadi orang terdepan. Ada James, Minor Fury dikeluarkan, gak oleh karena siapapun, tapi Kairi barusan mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya walaupun tadi belum bisa mendapatkan satu point kill. Belum ada korban sampai saat ini, tapi lihat agresivitas King Gugun. Buset ya, King Gugun nyanyi baik itu di rumput orang.
Nah ini ngapa nih James? Wey, lagi santai kawan. Lagi santai. Iya. Mau pulang deh, mau pulang. Pulang. Yang lain berantem pulang dulu ah. Aman-aman. Tapi ya karena memang nggak ada korban, masih untung sih sebenarnya. Cuman kalau dari gold ketarik om. Ya, masih untuk Fnatic Onyx ya. Cuman, ini dia nih. Buset, dan di bawah dinyanyiin lagi konser terus. Iya. King Gugun. Karena mereka tahu juga ini nggak bisa pegangin buat King Gugun sekarang. Memang dia udah gak memiliki yang namanya anti sisi, tapi untuk sisi heavy-nya bahkan ya, ini Minotaur bakal bisa di-dodge dengan mudah banget. Tinggal saja sudah hilang aja dia. Udah di outrange kan buat Minoan Fury-nya. Gampang escape ya sebenarnya. Tapi untuk gold laner-nya nih, yang dari tadi masih belum beraksi juga. Balik lagi Roger dan Harit tinggalin satu item. Untuk Kabuki dia pakai Spider. Ya, Dia main. ini turtle-nya tuh udah set up lagi tuh ke arah beberapa player. Terlihat sekarang Sans menjadi orang pertama tadi yang sudah mendekati karya dari Turtle dan Keyboy bersembunyi. Kairi sudah menampakkan wujudnya. Yawi akan membuat sebuah gebrakan kah, karena sekarang Yawinya perlahan tapi pasti mulai mendekat karya dari Turtle. Tapi mendadak mereka semua hadir satu persatu, bahkan yang telah sekarang tadi langsung dikeluarkan dari Keyboy menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Turtle-nya tetap menjadi milik dari King Gugun. Yawi pun menjadi korban lanjutan zaman Porsche tadi. Belum ada terlihat yang emang benar-benar bisa menghancurkan karena beberapa player. Tapi balance sekarang Kabukinya, efek tadi begitu menyakitkan. Sekarang King Gugun akankah berhasil untuk membalikan keadaan? Belum. Mereka sama-sama berusaha untuk bisa kabur, dan Richie hampir saja Ya hampir tumbang. Bahkan King Gugun dengan retribution on point bisa mendapatkan turtle-nya. Turtle kedua untuk Team Liquid. Dan mereka nggak ada kerugian sih selain ya tadi Kabuki yang harus tukar nyawa. Iya, dan juga memang tadi tanpa Rhythm of Joy juga yang memang lagi progress untuk cooldown-nya. Tapi dengan satu insight yang sudah dimiliki oleh King Gugun sekarang jauh lebih sakit dengan adanya basic attack nanti yang bisa memberikan true damage. Dan mungkin kita punya game pack ya, dimana ini menjadi debut Tamus buat di MPL ID season 14 setelah terakhir kali dipakai Lanaya. Lama banget ya. waduh, lama banget tuh. Dan Lutfi sekarang Inferno mau tidak mau. Itu kan jadi pokok aja sih, emang dipancing aja Inferno-nya. Dan sekarang tanpa Inferno juga Sans Glowing One Richie. Yap, Gugun masih mau lagi. Gila, di poking basic attack sekali juga. Ya, tapi pertukarannya nih sekarang nih. Kalau kita melihat serangan dari Fnatic Wah, Eternal Scar-nya langsung saja memancing keributan di bagian bawah, dan Yawi hilang seketika. Wow, dimulai dengan onward tadi yang nggak berhasil connect, akhirnya bisa dipanis. Weh, final slash-nya connect langsung dibalasin, dan Keyboy lenyap. Tidak ada romer dari masing-masing tim. Pertukaran dari Romer. Wah, ini memang damage-nya cukup ya ternyata. Udah sangat-sangat cukup sekali bahkan ya. Lutfi bahkan harus membeli satu Radiant Armor nih. Cukup pagi sebenarnya buat Radiant Armornya. Dan dia berhadapan dengan King Gugun nih. Selalu bisa clear dan menarik ya, karena King Gugun itu diberikan satu lane ternyata untuk di area jauh. Dengan tipikal assassin, biasanya di atas menit 5 memang dikasih lane. Cuman beda nih, Onyx enggak. Onyx tetap masih kasih Lutfi-nya. Nah ya, mereka masih bermain di satu Lutfi ya. Dan untuk Kairi juga ini belum dapetin opening sama sekali untuk bisa memberikan satu fracture yang tepat. Mengingat bagaimana lawannya juga ini punya kapabilitas untuk memberikan perlawanan ya. Jadi, seperti kalau dia lompat ke depan akan ada onward yang bisa terkena ke dia. Ya, tapi gue tiap ngelihat ya user Nolan, tiap mereka nge-goats itu nge-dash kan kayak gitu, ada ngilu sih om. Ya apa nih soalnya damage setelahnya itu loh, karakternya itu akan begitu mengerikan. Dan juga King Gugun, SP dari Turtle masih begitu banyak. Konsil tadi sudah terlihat pula, dan mereka harus nge-delay kembali. Ya, itu konsep yang mahal sih sebenarnya karena gak ada pergerakan sama sekali untuk tim Liquid ID. Sementara ini masih ditarik untuk Turtle yang keduanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Turtle ini akan menjadi salah satu bait untuk Fnatic Onyx. Tenang banget dan panas lah Lutfi. Weh, Lutfi 2 bar lagi HP dalam tubuhnya, tapi tenang, masih ada Inferno yang siap langsung dia pop up untuk bisa menjadi pada terdepan. Betul saja, Vengeance-nya langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi dalam area tubuh Minamori. Udah terlihat zaman Force-nya langsung saja mengacak-acak dan juga memberikan damage yang begitu besar ke arah beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Hampir saja King Gugun masih berhasil selamat, dan Kabuki gagal untuk bisa kabur dari area pertempuran tersebut. Dan Richie langsung saja dibayang-bayangi, masih ada flicker yang membuat dirinya berhasil kabur. Hilang semua. Wah, Kairi maju dong. Richie mau kemana? Hampir saja. Wow, hilang semua hampir seluruh spell yang dimiliki oleh Fnatic Onyx yang gak kebait sama sekali. Sementara dari tim Liquid hanya James sekarang yang masih punya flicker. Ya dan juga tadi Fnatic Onyx ya, mereka nge-baitnya nih Lutfi yang maju duluan dan ternyata dimakan oleh tim Liquid ID. Dan Vengeance bersama dengan Inferno ini ngebayangin time yang cukup lama dan bahkan membalikan keadaan yang sekiranya hampir dimenangkan oleh tim Liquid ID. Oke. Ya, player sekarang ada di bagian atas.
Melihat 3 player pula dimiliki oleh tim Liquid ID, dan mereka masih melakukan rotasi lagi ke tempat yang lain. Ya, dan Kairi ini lumayan bebas ya sekarang ya. 2 level gap terjadi sekarang. Sama sih kalau buat levelnya. Weh, Nyaris. nyaris ya. Retri tapi nggak dapat. Belum rezeki. Kaget. Iya. Tapi kayak gitu tuh, nge-gorge ke depan udah langsung. Ya, Banyak tapi, opsi kan. ya, tapi sekarang ini Lutfi kayak udah gak punya jawaban dulu ya. Bagaimana Lutfinya selalu bisa memberikan badannya di depan. Dan ini untuk bisa numbangin Lutfi ini butuh banyak source skill Banyak ternyata. banget. Iya, dengan adanya Vengeance yang bisa dipakai dengan Lutfi. Dan bahkan dia respect juga tadi kan. 1 Radiant Armor nih, lumayan lah buat bisa ngembagiin time cukup. Maksudnya kok dibiarin juga nggak bisa. Warkar ini Ya, sakit bener tamu sih. Swift Warcry. Mau nggak mau mereka harus makan. Tapi cara makan itu loh yang bakal sulit banget. Iya. Apalagi Wah. mereka hanya mengandalkan James nanti untuk bisa mancing biar Lutfinya ini open buat Inferno-nya. Oke, perlahan tapi pasti Fnatic Onyx berhasil mendorong mereka untuk juga. bisa mundur jauh ke bagian belakang. Ke trigger sebuah hal yang begitu baik tadi terlihat. Vengeance-nya masih aman. Tapi Inferno-nya keluar ya. Yep. Tapi itu dia, memang yang dipancing keluar mungkin Vengeance-nya ya. Tapi masih ada Inferno yang memang bisa di-pull tadi untuk Lutfinya, bisa menambahkan lagi HP dia. Jadi masih aman sebenarnya untuk Fnatic Onyx, dan mereka sudah mulai pop di Lord yang pertama ini. Kalau ngelihat bagaimana positioning untuk tim Liquid ID, mereka cukup jauh untuk Kabuki. Yap. Oke, King Gugun dari kejauhan masih menunggu kabar seperti apa informasi yang ada di bagian depan. King Gugun gagal tadi mencoba untuk bisa mengamankan lagi karena Lord tersebut. Yawi again menjadi korban, dan juga James. Apa yang bisa dia lakukan karena dirinya tertinggal sendirian dan lenyap seketika. Wow, mereka Yahui maju tadi tanpa vision loh. Dia coba untuk flicker Earthshatter dong. Oke. Dan ini dipanis langsung ya bersama dengan James juga. Karena kita melihat dari minimapnya, bahkan Kabuki ini masih proses untuk membersihkan lane di bagian atas. Jadi memang cukup jauh, dan itu membuat Fnatic Onyx berani untuk langsung start di Lord yang pertama. Ada perbedaan kah dari komsnya mereka? Karena ya kayak kelihatan mau di-fight atau enggak nih. Kalau di-fight dengan kalah jumlah, resikonya mereka pun udah tahu harusnya. Yes. Tapi kayak ini Dio ini Lutfi Queen Swing. Wah, itu hampir. Tapi di bagian tengah ya udah terlihat Wah. ada satu hal yang memang tadi sepertinya Wah, kaget. gila Sans. Gila Sans. Gila, Akhirnya Sans. balik lagi ya. Gila Sans. Gila, Tuh. Sans. Ini dia Sans yang udah mulai masuk ke base lawan. Itu yang udah lama hilang. Tapi kalau ngeliat tim Liquid, mereka lagi-lagi punya momen bisa untuk membalikan keadaan Yawi dengan onward-nya. Yep. Tapi sekarang kalau memang Yawi mau kembali ke keadaan, dia butuh vision juga sih. Dia nggak bisa langsung buka, karena dengan blind open vision seperti itu ya bisa dipanis. Betul. Oke, dan di atas sudah kehilangan tadi sepertinya bantuan dari satu best turret yang sekarang Lutfi. Kairi mencari informasi bagian belakang. Lutfi benar-benar udah sendiri, tapi mana selesai dikeluarkan pula, dan sekarang ada Minofury yang udah terlihat di dalam area tersebut. Tapi base-nya belum hancur, akankah mereka bisa bertahan sedikit lagi bertahan? Lutfi menjadi korban di dalam pertemuan tersebut, mengakibatkan James juga menjadi korban. Wah, 3 ditukar 1. Ini worth it sih sebenarnya. Mereka bisa buka vision lagi dan mungkin coba lagi untuk push. Yap. Masih untung buat Fnatic Onyx lah tadi. Yang tumbang juga cuma Lutfinya. Buying time cukup kah untuk Gugun sekarang? Ya, karena Gugun mau tidak mau, buset dah itu damage-nya sakit banget. Synchro Vision dan juga Chronodes tadi udah terlihat. Tapi Kabuki beserta dengan Gugun, mereka kompak untuk bisa kabur ke dalam satu area yang sama. Ada Yawi, akankah berhasil membanting arah satu player, tapi sedikit lagi ada Kairi yang masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Yawi berusaha untuk bisa mengantarkan damage, tapi malah Yawi menjadi korban pula. Berusaha untuk bisa nge-defend di dalam area pertahanannya, malah dirinya langsung menghilang. Tapi Sans bisakah dirinya kabur dan juga menyelamatkan dari malah Gugun satu yang terakhir dibalikin, dan Gugun selesai di situ. Double kill. Wow, Sans dia ngambil ke Lycannya om. Iya, dia ngambil Roger tadi kan? Iya. Buat Roger diambil juga tadi, dan Sans masuk dari titik yang tidak terlihat tadi. Dia masuk lewat belakang yang dimana dia berhasil mendapatkan Yawi lebih dahulu. Ya agak buru-buru sih tadi Yawi ketika dia baru respawn ya. Dia langsung konsil maju ke depan, onward flicker. Tapi kayak follow up-nya belum ready juga. Jadi akhirnya ya mereka dibalikin. Dan ini lebih menambah lagi untuk keunggulan bagi Fnatic Onyx. Kalau kita bisa lihat gold mereka ini cukup berlari nih, ada di angka 9.000. Dan untuk kontes di Lord yang kedua, kelihatannya dari tim Liquid ID mereka bakal menemui kesulitan. Karena kalau mereka mau maju pun sekarang, mereka butuh komps yang bagus. Oke lah, ada Magic Sentry, tapi kalau mau all in, apakah memang cukup memadai sekarang? Ya, dan Lord akan langsung dipokok oleh Fnatic Onyx. Mereka bersiap untuk bisa mendapatkan Lord tersebut tanpa ada gangguan. Free. Emang udah gak bagus sih kalau memang tadi mau di kontes juga. Defense pilihan terbaik sampai saat ini om. Iya, memang situasi kurang kondusif tadi ya. Dekat dengan Lord yang kedua juga. Enhanced Lord yang didapatkan oleh Fnatic Onyx.
Nah, dengan Lord yang berjalan seperti ini, dua opsi sebenarnya adalah satu barengin Lordnya, yang kedua udah kita triple lane push. 3 lane push bagi Fnatic Onyx ini sangat-sangat memungkinkan melihat posisi dari pemain-pemain mereka. 2-2-1. Tapi nggak ada strategi 4-1 dari tim Liquid ya. Doi biasanya clear sendiri soalnya. Yep. Tapi Lord sudah mulai hadir dan masuk dari arah mid lane. Oke, di bagian atas dari wave minion berusaha gugun untuk bisa menghancurkan ke arah satu wave minion tersebut. Tapi sekarang Lordnya akan berhasil menumbangkan bola ke arah satu base yang ada di bagian atas. Lord masih berjuang, tapi Lord sudah tidak kuat. Mereka tidak memiliki 3 base turret lagi. 5 player terkurung di dalam area defensif ya. Langsung nggak boleh keluar sama sekali dan pressure untuk Fnatic Onyx gak stop. Oke, mereka belum ngetop lagi ke arah tekanan yang udah mereka keluarkan. Dan sekarang Mino Fury-nya walaupun hanya korek tadi ke dalam tubuh dari James, tapi setidaknya James agar mau maju untuk keluar dan juga menghantarkan satu efek sisi yang sangat besar lewat final slots yang dimiliki. Dan juga gugur berusaha untuk bisa menghantarkan damage, tapi Ludwig terlalu tebal, Ludwig terlalu kuat. Itu dia, ada foto juga motivation roar yang membuat Ludwig gak tumbang-tumbang. Ya, jangankan tumbang ya, Inferno belum di pop, Vengeance juga masih ada sekarang buat Ludwig. Jadi masih dengan full spell yang dimiliki oleh Amos sekarang. Sedangkan dari tim Liquid lagi mereka harus bisa memancing celah untuk bisa mendapatkan advantage. Tapi celah itu tidak ditemukan sekarang. Mereka masih kalah dari equipment yang sudah mereka beli. 12.000 om, buset. Ini beda 2-3 item kayaknya kalau yang paling tajirnya. Nggak mungkin dengan Great Dragon Speed. Yawi onward. Nyaris sih, cuman ya itu tadi gara punishment buat Yawi karena memang gak ada siapa-siapa dekat dia. Tapi Kairi, late Sky Piercer. Ya, di item ke terakhir berarti. Akhir ya. Mungkin karena untuk execute aja sih ini om ya. Lebih memastikan ya kalau memang lawannya bisa tumbang di Ya, yang penting DPS udah besar duluan juga ya om ya. Betul. Oke, dan lanjut lagi. Sebenarnya DPS Kabuki udah sakit loh. Walah. Tadi ke Lutfi juga lumayan. Karena dari Lutfi sendiri defense fisikalnya ya terhitung cuma dominance doang itu kan ya. Ya. Oh ya balik lagi ke swing ini nih yang buat dia tebal juga ya. Selain tebal, kasih tambahan buat damage dan juga ya kehadiran dari Tamus yang sudah di-adjust kalau kita bicara soal Tamus. Oke, lihat gak dikasih keluar loh. Ada palang pintunya Sans ini. Asli kalau mau lewat mesti malam dulu sama Sans. Richie pun udah sekarang memiliki satu Blood Wings yang nikmat banget pula, menghantarkan satu kecepatan lagi dalam tubuhnya, satu absorb darah tambahan lagi. Kita lihat akan seperti apa pertahanannya. Ya, 20 second ya sebelum untuk Lord yang ketiga bakal spawn juga. Untuk setupnya dari Fnatic Onyx, mereka akan terlebih dahulu ke sana. Jelas mereka punya equipment, mereka bakal set up atau mereka bisa main sini buat team fight kalau memang mereka mau. Karena sedang kita melihat Richie ini agak ragu juga nih kapan buat maju, kapan buat mundur, kapan open team fight. Sans, Wait, Gugun hampir aja, tapi Sans tertinggal sendirian. Sans masih malah tempelin saja. Walau final slash-nya. astaga. Gila Sans. Itu di Sans. Sans yang kita tunggu-tunggu keluar kembali. Outplay-nya. Udah bukan diri kolik-kolik lagi sekarang. Ditempelin. Wah, siapa yang cita-citanya ketempelan Sans? Itu dia. Udah gak recall ya. Ditempel. Iya, bahkan tadi udah mau solo kill juga kan ke King Gugun kan. Itu nge-trigger banyak orang langsung datang loh. Kenapa Sans jadi dancer di situ? Iya kan? Dipepet loh. Udah side by side tadi dengan James. Sebelahan pas. Oke. Lutfi masih berhasil bergabung bersama dengan rekan-rekannya dan Keyboy. Bersiap harusnya. Dengan satu lompat dan juga minuman Fury nanti akan pergi ke arah mana dari bagian atas. Coba lihat pergerakan dari Kabuki hampir aja kehilangan nyawa dan juga Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kabuki. Tapi Lord dari bagian tengah belum ada yang menghalangi dan juga final tadi langsung dibuahkan. Pertempuran begitu besar. Bahkan sekarang Zaban Porcel langsung dikeluarkan tapi base-nya tidak selamat. Untuk awal musim Fnatic Onyx 2-0. Clean sweep.